Kalau menurut dari pribadi seorang ibu ya sebenarnya sih kalau untuk meringankan ekonomi gitu ya, ada bagusnya dalam keadaan ya ekonomi sekarang kan lagi keadaan susah ya. Ada yang ibarat orang tua ada yang mampu, ada yang enggak kan, yang untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak tuh kadang-kadang sampai anak tuh nggak makan gitu kalau lagi mau sekolah tuh karena ekonominya yang lagi pas-pasan gitu kan. Tapi kalau udah ada kejadian seperti ini keracunan gini kan namanya seorang ibu kan khawatir ya, takut ada apa-apa anak kan gitu. Apalagi kalau rumah sakit ya orang yang mampu ada uang, kalau yang nggak mampu walaupun pakai BPJS juga ya kan tetap gitu juga. Lebih baik dihentikan, di stop aja dulu. Jadi kalau daripada banyak korban ya, kita kasihan sama anak-anak ya. Karena orang tua merasa khawatir gitu. Kalau kejadian keracunan di seluruh Jawa Barat ini kan, artinya apa? Apakah program ini dilanjutkan atau diberhentikan? Itu menurut saya untuk pemerintah ya. Alasan kita untuk itu sebagai orang tua ya, sangat-sangat prihatin sekali ya dengan kejadian massal gini seperti ini ya. Saya sih bilang udah nggak boleh lagi untuk makan konsumsi itu lagi gitu daripada ya nggak tahu ya kedepannya akan lebih diperbaiki lagi kualitas atau higienisnya gitu kan. Tapi sih kalau dari yang kejadian kemarin ya masih trauma mungkin ibu-ibu yang anaknya yang kena gitu. Kalau makanan di rumah insya Allah pasti higienis ya karena masakan sendiri. Tapi kalau nanti selanjutnya yang program MBG yang di sekolah mungkin yang dari pemerintah untuk anak-anak sekolah, mungkin kami akan tegasin ke anak kami untuk nggak konsumsi lagi. Khawatir Bu? Jelas, jelas khawatir. Panik Pak kesini Pak saya. Sampai saya tubruk-tubrukin motor terus. Saking paniknya di perjalanan. Kapok nggak makan MBG lagi? Bukan kapok lagi, nggak berani, Nggak berani sekarang mau? Nggak mau itu ya? udah gak mau lagi. Apa permintaan ke Pak Presiden apa terkait MBG? Minta apanya? Lebih baik dikasih uangnya aja buat beli makan daripada terus makan makanan gratis. Kepercayaan publik, baik. Kepercayaan publik terlihat semakin menurun ya karena kasus keracunan MBG. Sebelum membahas mengenai kepercayaan publik dan bagaimana kemudian meningkatkan lagi kepercayaan publik, Mas Rio dulu menjawab tadi dikatakan bahwa transparansi dan check and balance sebenarnya tidak ada. Ya, jadi Mbak Caca kita perlu memahami bahwa tidak ada satu SPPG pun yang di-approve oleh BGN karena SPPG tersebut diajukan oleh kader partai A atau partai B atau partai C. Karena kalau ada demikian maka Partai Gerindra akan menjadi di garda terdepan untuk menolak hal tersebut. Persetujuan daripada setiap SPPG itu dilakukan mutlak hanya kalau sang aplikan itu memenuhi syarat-syarat mulai dari syarat administrasi seperti contohnya ada badan hukum, adanya lokasi, adanya bangunan, adanya peralatan-peralatan yang memadai dan pada akhirnya harus ditempatkan perwakilan dari pusat yaitu dari BGN sebagai kepala dari dapur tersebut untuk memastikan SOP-SOP tersebut dijalankan dengan benar. Itulah syarat sebuah SPPG dapat di-approve dan dapat beroperasi. Yang kedua adalah setiap SPPG telah dibekali oleh juknis-juknis mulai dari standarisasi SOP untuk penyimpanan bahan baku, memasak makanan tersebut, packaging, sampai ke pengantaran daripada makanan tersebut. Nah hari ini kita menyaksikan bahwa banyak terjadi kasus yang sangat kita sayangkan, yang artinya adalah bahwa implementasi atau eksekusi daripada SOP-SOP ini ternyata belum seragam. Tapi Mas Rio, syarat-syarat tadi kan kemudian tidak meniadakan bahwa pemilik dari SPPG yang sudah memenuhi syarat tidak terafiliasi kemudian dengan Tidak ada partai diskriminasi, baik itu diskriminasi positif maupun diskriminasi negatif kepada aplikan daripada SPPG tersebut. Karena ketika SPPG tersebut aplikasinya masuk, itu tidak dilihat namanya siapa, tapi dilihat persyaratannya. Oh ini sudah ada badan hukumnya, oh ini sudah ada lokasinya, oh ini sudah ada bangunannya, oh ini peralatannya sudah memenuhi syarat. Baru SPPG itu di-approve. Tidak ada satupun syarat di mana BGN melihat dulu ini namanya siapa. Jadi itu perlu kita hindari bahwa penunjukan daripada dapur-dapur ini sama sekali tidak ada unsur kepentingan politik sama sekali. Yang adalah kepentingan objektif bagaimana caranya SPPG ini dapat beroperasi secara positif. Lalu yang kedua adalah Mbak Caca, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ya kekurangan-kekurangan ini harus kita perbaiki. Tapi kita juga harus ingat, banyak sekali anak-anak Indonesia yang sampai hari ini bahkan pergi ke sekolah bukan hanya tidak sarapan, tapi kadang-kadang mereka dalam satu hari ini bahkan tidak dapat mengkonsumsi makanan yang layak.
Jadi banyak sekali anak-anak di daerah yang mengidam-idamkan agar program ini dapat tersalurkan. Tapi betul, eksekusinya harus baik. Baik. Karena kalau eksekusi tidak baik, maka tujuannya, sasarannya tidak mungkin tercapai. Berbicara mengenai eksekusi, Bang Doli, kalau misalkan yang mengeksekusi ini yang membuat regulasi tentunya akan banyak celah masalah di situ. Bagaimana kemudian memastikan bahwa tidak ada konflik of interest itu? Ya, pertama saya kasih tahu kalau tadi ada terindikasi kader atau pimpinan partai politik, kader Partai Golkar kayaknya nggak ada. Sudah dikonfirmasi kalau Golkar nggak ada ya Bang ya? Cuman begini, di dalam kriteria itu kan memang tidak tidak dibatasi. Ini kan dibuka pada siapa aja. Jadi sebetulnya pun even dia orang partai politik, selama dia memenuhi syarat, ya, kemudian semua ketentuan itu sih sebenarnya kan nggak ada masalah juga sebetulnya. Nah, persoalannya dia perform atau tidak. Kemudian dalam menjalankan itu sebagai operator yang betul-betul profesional atau tidak, sehingga tidak menimbulkan masalah gitu loh. Itu kan yang perlu kita cari tahu gitu. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira pertama tentu BGN yang paling bertanggung jawab kan dengan pelaksanaan program ini ya. Jadi saya kira BGN itu harus membuat memang semua proses ini mulai dari hulu sampai hilir itu nanti transparan, ya transparan dan kemudian mengikuti regulasi yang mungkin dalam beberapa hari ke depan dimulai dari regulasi yang tertingginya adalah Perpres itu. Terus diikuti dengan tadi Pak Agus bilang petunjuk-petunjuk yang lebih turunan dari Perpres itu gitu. Nah tadi ya kemudian ini harus cepat, ya. Karena jangan sampai itu tanggapan-tanggapan yang sudah mulai mengarah ketidakpercayaan itu berkembang, nggak boleh. Nah, pertama harus diimbangin. Saya kira memang BGN harus juga segera memberikan penjelasan, ya. Tadi SPPG yang bagus itu juga harus kita tampilkan loh, bahwa ada daerah-daerah atau SPPG yang memang berjalan dengan baik, yang nggak boleh kita stop. Nah, yang kedua berikutnya, ini kan target 85 juta nih, ya, penerima manfaatnya. Dari sekarang yang 20-an juta sampai 85 juta ini ke depan, menurut saya memang harus dilihat dulu. Tadi betul, saya sepakat dengan Pak Agus. Ini harus program ini kan program subsidi tadi ya. Jadi memang harus tepat sasaran dan tepat guna. Mana yang prioritas kita harus sampaikan dulu. Karena gini, saya juga banyak mendengar ada dua hal. Pertama, kalau kita memberikan makanan ini kepada anak-anak siswa yang memang selama ini dia sudah makan bergizi. Mendapatkan sudah makanan yang bergizi. Ya menurut saya dia juga nggak akan mau makan itu gitu. Nah yang kedua, kalau dia nggak makan itu, ya itu kan jadi waste tuh. Nah kemudian tuh akan problem baru tadi yang saya kata. Kalau itu waste-nya itu mau kemana itu penyelesaiannya, kan seperti itu. Nah yang kedua ini kultur juga. Ya, kita sekarang menyarankan adik-adik adik siswa ini kan makan pakai tray itu ya. Itu nggak semua loh. Anak-anak siswa itu terbiasa makan kayak begitu itu. Ya kan? Dia nggak pakai sendok. Nah, ini artinya juga harus dipersiapkan soal antropologi. Soal antropologi. Yang jadi sudah harus tadi disinggung harus juga ya dari awal ya. Harus juga dididik juga gitu loh. Nah, ini untuk mengantisipasi dari yang 25 sampai yang 85 juta. Namun itu. masalahnya Bang Doli, saat ini public distrust sudah mulai terjadi. Saya mau ke Dr. Tan, tadi sudah disinggung soalnya yang pertama kali menyinggung mengenai distrust adalah Dr. Tan. Bagaimana nih mengembalikan ini? Karena ini bukan hal yang mudah, kemudian orang tua mau memberikan izin kembali kepada anak-anaknya. Kekhawatiran itu pasti besar sekali, Dr. Tan. Iya, nomor satu adalah hentikan promosi lewat influencer, ya. Jadi kebanyakan ini pemerintah kadang-kadang untuk menangkis itu, lalu kemudian membuat semacam kayak promosi ya, bahwa kita udah begini, kita udah begitu. Jadi akhirnya masyarakat itu kayak apaan sih? Kok itu cuma teori doang gitu loh ya. Nah yang lebih menarik tadi Pak Rio juga mengatakan bahwa sebetulnya di setiap SPPG itu ada perwakilan BGN. Ini menarik. Artinya apa? Sebetulnya di setiap SPPG ada satu orang dari BGN yang bertanggung jawab. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan fungsi monitoring dengan supervisi yang tadinya kan dipertanyakan kayak
gila kita udah segitu banyak SPPG, udah sekian ribu, gimana caranya nih pusat untuk melakukan monitoring? Kan ada orang BGN katanya di setiap SPPG. Nah, kita pertanyakan kerjanya dia ngapain kalau kayak begitu gitu loh ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tegaskan kembali, karena ini berkaitan dengan masalah psikologi massa juga. Jangan sampai yang tadinya istilah keracunan itu kayaknya bikin kita geger kan. Wah, ada yang cemas, wah ada yang... Lalu karena sekarang udah tiap hari nih Mbak, udah tiap hari ya. Yang tadinya cuma sebulan ya ada 2 kali, 1 minggu, 1 kejadian. Sekarang sejak kejadian di Jawa Barat itu selalu setiap hari ada kejadian. Bahkan setiap hari ada yang sampai 2 kejadian. Kayak kemarin di Ciamis dengan di Lampung. Jadi jangan sampai kita jadi mati rasa, kita jadi baal. Kayak, oh kenapa? Oh keracunan, udah biasa. Kita juga sudah pernah mengalami ya. Udah aja berobat ke puskesmas nggak usah manja gitu loh ya. Jadi kita nggak boleh ya kayak begini ya. Jadi jangan sampai ini melukai hati masyarakat juga. Dan jangan pernah mengatakan keracunan itu cuma 0,00 sekian persen. Hello, ini bukan QR, bukan quality control, quality QC dari suatu pabrik sepatu gitu loh ya. Kalau pabrik sepatu ada 1-2 error dari sekian ribu batch, that's fine. Karena itu pabrik sepatu, ini adalah nyawa orang. Nyawa orang nggak boleh dilakukan dengan pendekatan statistik yang sangat brutal seperti itu. Kembali pada Anda. Baik, Pak, bahwa kesuksesan sebuah kebijakan itu juga bergantung kepada kepercayaan, tingkat kepercayaan publik. Sangat bergantung. Kita sudah lihat bersama-sama tingkat kepercayaannya mulai menurun. Bagaimana? Ya, saya setuju tadi. Kan ini dicoba diangkat dengan influencer tadi ya. Tolong hentikan, karena dari 10 tahun yang lalu kan selalu buzzer atau influencer ini yang dipakai. Nah sekarang yang penting buat saya dari sisi kebijakan, segera itu perpres keluar, segera dibuatkan besoknya itu peraturan menterinya kayak apa, perdanya kalau perlu segera buat, supaya pada waktu moratorium ini semua terevaluasi sesuai dengan aturan yang sudah ada. Komunikasinya bagaimana agar bisa kita punya itu, komunikasi presiden 50 orang itu kan harus diberdayakan ini diberdayakan. Sekarang saya nggak pernah dengar itu. Hasil komunikasi yang sudah diganti kan kepalanya, nah, itu harus dipakai. Kalau nggak buat apa? Kan membantu presiden menjelaskan. Tentu dia dengan bagian tadi, Prof. Tan juga katakan BPOM tidak perlu. Menurut saya perlu, Badan POM karena dia yang tahu makanan itu sehat meskipun dia biasanya kemasan. Kan kita diberikan kemasan juga itu yang banyak lemak, gula dan garam itu kalau pada waktu kemarin puasa dan waktu ini nanti juga pasti ada libur panjang. Ya, ini hal-hal ini harus bagaimana peran BPOM? Saya tanya BPOM, Anda punya budget? Nggak ada. Ya susah. Padahal mereka juga punya beberapa kantor yang harus dilibatkan untuk keselamatan keamanan pangan. Nah jadi hal-hal semacam ini, bagaimana distrust tadi itu coba pakailah, kalau buzzer mau pakai buzzer atau influencer silakan, tapi benar-benar posisinya baik gitu loh. Bukan mempromosikan, tetapi kalau masalah menjelaskan. teras ini kemudian tidak ditangani dengan baik, apa dampaknya? Habis. Karena terutama di perkotaan. Walaupun sudah bekerja dengan baik. Iya. Karena tadi yang disampaikan itu memang normatif gitu. Tetapi ngawasinya siapa nih mau mengawasi? Ya kan? Nah, jadi sekali lagi teras ini harus di-manage karena kalau tidak selesai. Terutama kelas menengah atas udahlah bawa aja makanan. Nah, kalau sudah begitu nanti siapa yang memanfaatkannya? Soal ini harus ada peraturannya, iya. Tapi sekarang ini saya nggak tahu, patut diduga ada maklar ini. Ayo bikin dong SPPG, bikin dong. Ini cuma 1,5 M ya, 1,5 miliar kreditnya. Cuma bisa nanti kembali 3-4 bulan gitu. Itu ada. Nah seperti itu kan harus ada yang, jangan. Nanti coba tolong masukin di agenda pertemuan dengan DPR. Ini siapa yang jualan? Cepet ayo bikin. Nanti kalau kurang nanti ada lagi. Ini yang nanti menambah kekusutan di pelaksanaan ini. Yang ini program sekali lagi ini program baik, tolong dijaga dengan baik. Kita semua sepakat bahwa ini adalah program yang mulia, ini program yang baik, namun pelaksanaannya harus kita jaga. Karena ini manusia loh, bersama, anak-anak, jadi jangan main-main. Baik, saya mau ke Dr. Tan. Dr. Tan, saya mendapatkan informasi bahwa Anda harus berpisah dengan kami. Ada closing statement, Dr. Tan? Ya, jadi masalahnya sekarang adalah bicara tentang MBG ya. Jadi sekali lagi bukan cuma sekedar public trust yang harus kita tingkatkan, tetapi buktikanlah bahwa MBG ini betul-betul menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita tahu dengan dana yang sangat bombastis 1,2 T per hari tahun depan, itu sebetulnya bisa dipakai untuk menjangkau daerah-daerah 3T. Dan tolong jangan kepala batu. Jadi artinya nggak usah bikin SPPG yang mewah harganya 1,5 M,
Karena kita di daerah-daerah 3T itu kita bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan pihak puskesmas yang sudah lebih dulu pinter untuk membagi PMT ke ibu-ibu yang sedang menderita KEK, lalu kemudian bayi dan balita yang mempunyai gizi tidak baik. Jadi atau kita berdayakan kantin sekolah. Ya tentu saja daerah 3T itu tidak sama dengan di perkotaan besar seperti di Pulau Jawa dan Sumatera misalkan, di mana vendor-vendornya barangkali sulit untuk dicari. Itu sebabnya kenapa kita perlu bekerja sama dengan nelayan, dengan petani, dengan siapapun peternak yang ada di situ. Jadi betul-betul koperasi merah putih itu juga bisa dibawa dalam hal ini gitu loh ya. Jadi saya berharap banget bahwa dana bombastis yang sampai 300 sekian T itu per tahun itu buktikan kepada masyarakat bahwa betul-betul dananya sampai ke mereka yang membutuhkan. Karena ini bisa banget, karena SPPG dalam hari ini harus bisa bermetamorfosis dari SPPG yang keren-keren 1,5 M itu bisa bekerja sama merangkul masyarakat dari sekolah-sekolah yang sebetulnya membutuhkan. Jadi jangan sampai ada kejadian, saya pernah mendapat laporan bahwa Bu Dokter tolong kasih tahu dong SPPG gedungnya bagus banget, tapi sebelahnya sekolah yang dikasih makan malah reot. Ya ini kan lucu banget, ini kan ngenes gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan dana itu dengan bijak dan tentu saja dengan kontrol yang matang. Sekali lagi evaluasi, monitoring dan supervisi. Sekian, kembali pada Anda. Baik, terima kasih Dr. Tan Shotien telah bergabung bersama kami malam hari ini, malam di Indonesia. Dr. Tan berada di Italia, telah menyempatkan waktunya. Terima kasih dokter telah bergabung di CNN Indonesia. Dan Head to Head masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.